Namo Buddhaya adik-adik, kembali lagi bersama Cici Javelin. Nah, hari ini Cici Javelin akan menceritakan sebuah cerita yang sangat menarik. Nah, yaitu tentang Wanupata Jataka. Namun sebelum kita ke ceritanya, mari kita putar waktu kita ke zaman Sang Buddha. Nah, pada saat itu Sang Buddha sedang berada di Sawati. Kemudian ada seorang biku yang sudah sangat lama berlatih. Namun dia tidak mencapai apapun. Sehingga pada akhirnya biku ini menyerah. Kemudian dia keluar dari semadinya di hutan. Dia tidak mau bertapa lagi. Nah, ketika biku ini kembali ke wihara untuk bergabung bersama biku-biku lainnya, di sanalah dia bertemu Sang Buddha. Dan pada saat itu Buddha mengembalikan motivasi biku ini dengan mengingatkannya pada perjuangannya yang sangat gigih di kehidupan lampau sang biku tersebut. Tring! Nah, kita kembali lagi. Kita putar lagi waktu kita ke kehidupan lampau sang biku ini. Nah, pada masa itu saudagar kaya yang memimpin rombongan 500 gerobak. Dan suatu ketika ia menempuh perjalanan melewati padang pasir yang maha luas. Dan pada saat siang hari, pasir itu akan terasa sangat panas. Sepanas batu bara yang terbakar. Sehingga gerobak-gerobak yang membawa kayu bakar, air, minyak, beras, dan sebagainya hanya bisa dilakukan perjalanannya pada malam hari. Pada saat fajar hari maupun siang hari, mereka tidak bisa kemana-mana. Mereka lantas membuat formasi seperti benteng dari gerobak-gerobak yang disusun. Kemudian mereka memasang tenda di atasnya agar barang-barangnya tetap awet. Namun setelah itu mereka akan menunggu sampai malam. Ketika pasir sudah lebih dingin, barulah mereka melanjutkan perjalanan mereka. Nah, di perjalanan tersebut mereka dipandu oleh seorang pemandu gurun yang mengenali arah dengan melihat posisi bintang. Nah, pada malam itu mereka seharusnya sudah keluar dari padang pasir. Namun, sang pemandu yang sudah lama tak tidur, malam itu tertidur lelap. Sapi-sapi berjalan sesuka mereka hingga fajar hari. Ketika pemandu gurun terbangun, ternyata mereka berjalan kembali ke tempat mereka sebelumnya berkemah. Wah, gawat, gawat, kata sang pemandu. Bagaimana ini? Kita salah tempat. Kita kembali ke tempat kita yang semula. Kemudian para rombongan mulai putus asa. Aduh, aduh, gimana ini? Gimana ini? Kita nggak bisa keluar dari padang pasir ini dong. Aku tidak mau di sini, aku tidak mau di sini, aku mau pulang, kata para rombongan. Namun, sang bodhisatta tetap mencari cara bagaimana menyelamatkan rombongannya dari kematian. Kemudian ia berpikir, apa yang harus kuperbuat? Aku tidak mau sampai rombonganku mati di sini. Kami harus bisa kembali demi keluarga-keluarga kami yang sedang menunggu di rumah. Ketika itu, sang bodhisatta sedang berjalan keluar tenda. Kemudian, ia menemukan serumput rumput kusah. Itu berarti
ada air di bawah rumput itu. Lalu Bodhisatta memerintah orang untuk mengambil sekop dan menggali lubang tersebut. Dia mengatakan kepada para rombongannya, "Hei teman-teman, ambil sekop kalian. Mari kita gali lubang di bawah ini." Nah, ternyata mereka kembali kecewa ketika hanya menemukan batu di ujung galian. Bodhisatta lantas menempelkan telinganya di batu tersebut. Terdengarlah sayup-sayup aliran air. Bodhisatta pun lantas berkata kepada pelayannya, yang merupakan seorang anak laki-laki, untuk turun ke dalam lubang dan menghancurkan batu tersebut. Anak laki-laki itu bertekad. Dia bertekad sangat kuat untuk menyelamatkan rombongannya. Ia pun sekuat tenaga menghancurkan batu tersebut. Ting, ting, ting. Tiba-tiba, wah, tersemburlah air setinggi pohon kelapa. Dengan air yang sangat berlimpah, mereka bisa bertahan dan memberi makan sapi-sapi mereka. Kemudian para rombongan pun akhirnya berseru, "Yeay, yeay, kita selamat, kita selamat." Dan esoknya mereka pun bisa melanjutkan perjalanan mereka ke rumah dan menghabiskan waktu mereka bersama keluarga tersebut. Dan adik-adik tahu nggak? Ternyata anak laki-laki itu adalah biku yang putus asa pada masa Buddha Gautama. Dan Bodhisatta merupakan Buddha Gautama. Kemudian setelah Sang Buddha menceritakan kisah ini, akhirnya biku tersebut pun tercerahkan. Dan pada saat itulah Buddha memaparkan 4 kebenaran mulia. Dan kemudian pun biku tersebut mencapai kesucian arahata. Nah, jadi adik-adik jangan pernah menyerah ya. Segala sesuatu yang kita perbuat, jika kita bersungguh-sungguh untuk mengupayakan hal tersebut, maka kita dapat mencapainya. Sekian cerita Cici hari ini. Kita berjumpa lagi dalam video Jataka lainnya. Namo Buddhaya adik-adik.